Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Barung dengan NIM L021211024. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang berjudul Teknik Rehabilitasi Terumbu Karang. Adapun poin materi yang akan saya bahas pada video kali ini itu ada 4. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, teknik rehabilitasi. Yang ketiga, manfaat dari rehabilitasi. Dan yang keempat, kesimpulan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Terumbu karang adalah ekosistem dasar laut dengan penghuni utama karang batu, mempunyai arsitektur yang mengagumkan dan dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Kerusakan terumbu karang dapat mengakibatkan perubahan iklim global, kompetitor populasi, penyakit pencemaran, sedimentasi muara sungai, eutrofikasi, serta aktivitas perikanan dan wisata bahari yang tidak ramah lingkungan. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan sumber daya terumbu karang yang disebabkan dari perubahan lingkungan. Pada saat yang sama, terumbu karang di berbagai lokasi geografis telah mengalami degradasi sebagai akibat dari perubahan iklim, bahkan akibat aktivitas manusia, misalnya penambangan karang, pengerukan pembuangan limbah, penangkapan ikan dengan dinamit, polusi kimia, tumpahan minyak, landasan kapal, dan sedimen, limpasan pupuk dan pestisida sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan. Rehabilitasi terumbu karang adalah suatu upaya untuk memulihkan kondisi ekosistem sehingga dapat kembali berfungsi secara ekologis maupun jasa lingkungan dari terumbu karang. Kegiatan rehabilitasi ini dapat dilaksanakan secara pasif maupun aktif sesuai dengan kebutuhan dan tempat pelaksanaan. Kawasan konservasi laut merupakan salah satu lokasi untuk rehabilitasi terumbu karang di Indonesia. Lalu poin yang kedua yaitu teknik rehabilitasi. Teknik rehabilitasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu transplantasi terumbu karang. Transplantasi karang merupakan salah satu bentuk upaya rehabilitasi terumbu karang melalui pencangkokan karang hidup pada media yang menjadi habitat baru pada lahan yang kosong. Kegiatan transplantasi karang yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang dan membangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada. Fungsi lainnya untuk menambah karang dewasa ke dalam populasi sehingga produksi larva di ekosistem terumbu karang yang rusak dapat ditingkatkan kembali. Yang kedua ada teknologi biorok. Teknologi biorok adalah suatu proses deposit elektromineral yang berlangsung di dalam laut. Biasanya disebut juga dengan teknologi akresi mineral. Cara kerja dari metode ini adalah melalui proses elektrolisis air laut dengan meletakkan 2 elektroda pada tegangan rendah yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut mengkristal di atas elektroda. Mekanisme kimiawi terjadi ketika aliran listrik tadi menimbulkan reaksi alami pada air laut seperti kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Teknologi biorok diterapkan untuk mempercepat pertumbuhan karang yang ditransplantasi telah banyak diaplikasikan pada berbagai jenis karang. Salah satunya adalah acropora. Yang ketiga adalah terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan adalah suatu rekayasa struktur bangunan yang diturunkan ke dasar laut yang digunakan untuk merubah suatu perairan yang sepi ikan menjadi perairan yang ramai ikan. Struktur terumbu buatan dapat dibuat dari berbagai material seperti ban bekas, struktur beton, baik yang berbentuk kubah atau piramida, tumpukan batu atau rok, biles, mobil bekas, gerbong kereta atau kapal bekas. Terumbu buatan yang disusun menjadi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi rumah, pelindung, tempat mencari makan, serta tempat memijah dan berkembang biak. Berbagai biota laut dan ikan dapat terwujud. Adapun manfaat dari rehabilitasi yang telah dilakukan yaitu adalah untuk membantu memulihkan fungsi ekologi terumbu, termasuk penyediaan habitat, tempat berkembang biak, dan perlindungan bagi banyak spesies laut. Terumbu karang berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi garis pantai dari erosi dan dampak gelombang serta badai. Pemulihan terumbu karang dapat meningkatkan ketahanan pantai terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Banyak spesies ikan yang bergantung pada kehidupan mereka. Rehabilitasi terumbu karang dapat meningkatkan jumlah dan keanekaragaman stok ikan yang bermanfaat bagi perikanan lokal. Terumbu karang yang sehat menarik bagi wisatawan, khususnya para penyelam dan snorkeler. Pariwisata yang berkelanjutan berbasis terumbu karang dapat menghasilkan pendapatan signifikan bagi ekonomi lokal. Terumbu karang khususnya melalui proses fotosintesis oleh alga simbiotik yang hidup dalam koral dapat membantu menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca.
Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini yaitu adalah terumbu karang menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim, peningkatan suhu air laut, pemutihan karang, pencemaran, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, dan kerusakan fisik. Pengenalan teknik rehabilitasi terumbu karang merupakan upaya untuk mengatasi dampak negatif dari ancaman tersebut. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam rehabilitasi terumbu karang meliputi transplantasi karang, penggunaan struktur buatan seperti biorok atau reef balls untuk mendukung pertumbuhan karang, dan teknik pembuatan terumbu karang buatan. Berbagai proyek rehabilitasi terumbu karang telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan kesehatan dan keanekaragaman hayati terumbu karang. Namun masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk pemilihan lokasi yang tepat, pembiayaan yang memadai, pemantauan dan evaluasi jangka panjang, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.